Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptondo. Jadi di video kali ini Kriptondo akan membahas seputar market kripto ya, ataupun bisa dibilang nggak bahas Bitcoin juga sih, bahas Ethereum juga ini kayak. Dan ini intinya dari pembahasan ini adalah drama guys. Sini ada timbul baru masalah lagi, dimana sebenarnya belum terlalu jadi masalah ya. Ada drama yang dimana perdebatan antara CEO exchange ya. Exchange apa itu? Yaitu kita lihat Kraken dan Bitcoin. Maksudnya Kraken dan Binance. Nah, ini dari si Bitcoin Malaya, yaitu dari akun Malaysia ya. Kalau kita terjemahkan, perang antara pertukaran cryptocurrency akan berlanjut hingga 2023. Ini semakin meningkat selama krisis kepercayaan cek saat ini. Waspada, ya kan? Dengan koin kami dicek, saya memperkirakan setidaknya satu cek ukuran sedang besar lagi akan jatuh selama pasar beruang ini. Jadi kalau kata dia ada satu exchange lagi yang berukuran sedang ke atas, ataupun bisa dibilang menengah ke atas ya. Jadi yang akan bangkrut ataupun tumbang ya di dalam pasar bear market ini. Kriptondo juga nggak tahu pasti. Yang jelas exchange itu apa. Nah, sini si Jesse Powell ataupun bisa dibilang Kraken-nya bukan FTX, maksudnya CEO-nya si Kraken nyenggol Binance. Nah, jadi ada Tree of Alpha yang bahas Binance katanya udah mengeluarkan proof of reserve sistemnya, ya kan? Nah, di sini CZ membantah ataupun bisa dibilang akan mempertanyakan antara Brian Armstrong dan Jesse Powell yang Jesse Powell yang nyenggol Binance ya. Nah, ini Brian Armstrong yang membahas tentang FTX. Sebenarnya sama-sama bahas FTX juga sih. Jesse Powell nyinggung si Binance juga. Nah, oke, kita lihat ke Jesse Powell. Nah, Tree of Alpha ya. Nih, Binance merilis proof of system dimulai dengan Bitcoin. Setiap pengguna dapat memverifikasi aset yang mereka milik di Binance menggunakan pohon Merkle, kan? Nah, si Jesse membantah, maaf, tapi tidak, ini bukan proof POR ya kan. Ini adalah ketidaktahuan antara mispresentasi yang disengaja. Pohon Merkle hanya ngomong kosong, tangan tanpa auditor untuk memastikan Anda tidak memasukkan akun dengan saldo negatif. Pernyataan aset tidak ada gunanya tanpa kewajiban. Ini Kriptono nggak tahu pasti maksud dari Jesse Powell apa. Tapi yang jelas emang kita harus berhati-hati guys dengan exchange ataupun centralized exchange ya, exchange. Nah, si Binance menjawab ini sini ya. Di kripto, Brian Armstrong dan Jesse Powell mengatakan FTX adalah masalah pertukaran luar negeri. Meskipun SBF adalah orang Amerika, saya mentweet pernyataan tentang Coinbase atau Grayscale. Brian menjawabnya. Jadi kayak semacam CZ nyenggol Coinbase ataupun Grayscale. Nah, Brian Armstrong menjawab. Nah, itu jadi kayak masih ada senggol-senggolan ya. Nah, sini Jesse mempertanyakan POR Binance hari ini. Kami akan menjawabnya. Jadi CZ nyenggol si Coinbase ataupun Grayscale. Nah, Brian Armstrong menjawabnya. Nah, CZ nggak nyenggol si Kraken, tapi Kraken yang nyenggol si CZ. Nah, si CZ akan menjawabnya. Kayaknya sih udah dijawab sama si Binance, cuman Kriptono nggak tahu nih jawabannya yang mana. Kalau nggak salah sih, nah ini yang ini nih, kalau nggak salah udah dijawab nih sama si Binance sama si CZ. Untuk menjawab pernyataan yang diajukan oleh Jesse Powell dalam laporan rencana mendatang, libatkan auditor pihak ketiga untuk mengaudit hasil POR. Untuk hasil POR ini, saya katakan berkali-kali di depan umum, hambatannya adalah auditor harus menunggu beberapa minggu. Kami bergerak maju dalam langkah-langkah bertahap. Nah, ini yang pertamanya, jawaban yang pertama. Nah, ini adalah kemungkinan jawaban yang keduanya nih. Nih, Binance release proof of system. Nih, kalian bisa cek aja ya. Nah, dan sama sekali tidak ada saldo negatif yang terlibat. Ini akan diverifikasi dalam audit untuk POR di atas. Sebenarnya pertama kali saya mendengar tentang saldo negatif di POR inovatif. Kami menerima pernyataan dan cek, mari membangun bersama. Jadi dijawab nih pertanyaan
pertanyaan dari si CZ Powell ya sama si CZ. Tapi yang jelas pasti balik lagi guys, Cryptondo walaupun si CZ udah menjawab seperti ini nggak terlalu percaya juga. Walaupun si Kraken udah menjawab nyenggol Binance dan CZ udah menjawab, tetap aja nggak ada sama sekali yang percaya sama berdua cek situ ya, ataupun Binance ataupun Kraken ya. Yang jelas ini adalah drama nih, hati-hati guys. Nah, kalau kita lihat dari trading view, sini Bitcoin juga kayak ibaratnya, jangan pun Bitcoin ya, Ethereum dah. Mana ya? Nih, Ethereum dari grafik 4 jamnya tadi malam ya, di time frame di time frame 4 jam 19.11 jam 19.00. Nah, ini ketolak ya di 12.34 dah kalau nggak salah. Nah, langsung jatuh sampai di 11.96. Itu pas di jam 6-an. Bukan jam 6-an. Iya, jam 6-an. Cuman ini time frame dari 4 jam di jam 3 ya, di tanggal 27. Nah, sekarang dia naik lagi di time frame 4 jam di jam 7, masuk pergantian candle naik. Nah, sekarang ini Cryptondo nggak tahu nih yang time frame sekarang yang jam 11 4 jamnya ini bakal naik atau turun. Yang jelas pasti hati-hati aja, ini kayaknya bisa dibilang time frame yang jam 7 ini adalah kayak semacam gocekan aja guys. Gocekan aja untuk naik, tapi pada hasilnya itu turun, pada nantinya itu turun. Nah, di sini juga Bitcoin masih harga ngegantung. Nah, ini Bitcoin pas di jam 7 ya kan, tanggal 26 hari Sabtu. Nah, sempet ini juga di 16.6680 kalau nggak salah. Nah, jatuh lagi. Nah, sama ini juga ya kan. Nah, cuman ini masih pergantian candle ya. Kita nggak tahu nih yang time frame sekarang nih, yang di jam 11 di time frame 4 jam bakal hijau atau merah. Kita masih belum tahu pasti. Nah, di sini Bitcoin harganya juga masih gantung. Dia sempat ketolak dari tanggal 24 ya kan, di jam 7 ditolak di harga 16,8 ya. Dia belum sempat tembus ke 17.000, cuman dia udah ketolak ya. Nah, ini dia juga mau naik lagi, tapi ya ketolak lagi. Nah, makanya ini kalian harus berhati-hati aja. Kemungkinan yang tadi yang Cryptondo kasih tahu itu adalah dramanya dari penurunan Bitcoin untuk minggu-minggu ini. Itu berkemungkinan ya, Cryptondo juga nggak tahu pasti, tapi yang jelas ini adalah drama. Hati-hati aja guys ya. Jadi itu aja sih yang bisa Cryptondo bahas dari pembahasan ini. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you. Jangan lupa diberi subscribe, like, comment, dan share-nya, dan see you the next video. Bye bye, love you lagi and endo.